Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai dinamika kependudukan yang ada di Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah karena beberapa faktor. Pertama, kelahiran atau natalitas, kedua, kematian atau mortalitas, yang ketiga, perpindahan penduduk atau disebut migrasi. Di dalam migrasi ini ada emigrasi, perpindahan keluar, imigrasi, perpindahan masuk, remigrasi, perpindahan kembali, transmigrasi, perpindahan penduduk keluar kota, dan urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Kita bahas mengenai pertama, jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang ada di Indonesia menurut penelitian tahun 2015 mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dinamika penduduk. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak membawa keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya, pertama, apabila jumlah usia produktif lebih besar, maka banyak tersedianya tenaga kerja yang akan melimpah. Namun kerugiannya, jika jumlah penduduk Indonesia banyak yang rendah kualitasnya, pendidikannya, kesehatannya, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah seperti kejahatan maupun pengangguran. Materi yang selanjutnya adalah tentang persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk ini dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Selanjutnya, kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Jika wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik dari sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Seperti contohnya yang ada di perkotaan yang memiliki banyak fasilitas, maka penduduknya akan cenderung padat. Kepadatan penduduk ini juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Dibandingkan dengan wilayah yang penduduknya jarang, menunjukkan pembangunan yang belum merata ke berbagai wilayah. Seperti di pedesaan, di kampung-kampung di sana penduduknya lebih jarang karena fasilitas yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki masih sedikit. Selanjutnya ada jenis-jenis kepadatan penduduk. Yang pertama kita bahas mengenai angka kepadatan penduduk. Adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk setiap 1 km. Contohnya 125 jiwa per kilometer, berarti terdapat 125 jiwa tiap 1 km. Kemudian ada jenis-jenis kepadatan penduduk. Yang pertama, kepadatan penduduk aritmatika atau disebut dengan hitung. Merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan seluruh luas tanah atau wilayah. Jadi rumusnya jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Yang kedua ada jenis kepadatan penduduk agraris. Merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki kegiatan di bidang pertanian dengan luas lahan atau tanah yang dapat diolah untuk pertanian. Jadi rumusnya jumlah petani dibagi dengan luas lahan pertanian. Yang ketiga hampir sama, yaitu kepadatan penduduk fisiologis, merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian. Bedanya rumusnya di sini adalah jumlah penduduk total yang tidak termasuk di dalamnya juga yang bukan petani dibagi dengan luas lahan pertanian. Kemudian jenis kepadatan penduduk yang keempat adalah kepadatan penduduk ekonomi.
merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan menurut kapasitas produksinya. Jadi rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas lahan produksi. Di sini ada gambar peta kepadatan penduduk. Dapat lihat di sini yang berwarna merah yang paling padat, yang kuning hampir padat, yang hijau agak padat, ya, yang hijaunya lebih tua itu tidak padat. Jika dilihat dari peta persebaran kepadatan penduduk, dapat dilihat di sini yang paling padat adalah Pulau Jawa. Kemudian yang paling sedikit penduduknya adalah Papua. Mengapa ini terjadi kepadatan tidak merata yang ada di Indonesia? Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer. Sementara berbeda dengan di Pulau Jawa, mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Ini terjadi pertama karena di Pulau Jawa daerahnya sangat subur. Kemudian lokasi di Pulau Jawa sebagian besar wilayahnya mudah dijangkau. Yang ketiga, Pulau Jawa sebagai pusat perkembangan politik dan ekonomi. Dan keempat, Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan. Dan yang kelima, sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap. Jadi ini yang menyebabkan Pulau Jawa lebih padat penduduknya. Kemudian Pulau Jawa dan Madura luas wilayahnya mencapai 132.000 km persegi yang berpenduduk sekitar 137 juta jiwa pada tahun 2010. Kondisi ini merupakan kondisi persebaran penduduk yang tidak merata. Ini adalah sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerintah pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Jika dilihat dari peta persebaran penduduk di Indonesia, pulau yang paling padat adalah Pulau Jawa. Kemudian yang paling rendah adalah Papua. Setelah Papua adalah Manado, kemudian Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Jadi dapat dilihat persebaran penduduk yang tidak merata. Lalu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata. Jadi cara yang dilakukan oleh pemerintah, yang pertama dengan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang diterapkan di daerah-daerah pedesaan. Pembangunan tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan, juga dilakukan di daerah pedesaan, upayanya untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah. Jadi penduduk tidak lagi upayanya diharapkan tidak lagi pindah ke Pulau Jawa atau ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk. Transmigrasi ini sudah terdapat undang-undangnya, yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian, menyatakan bahwa transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Tujuan transmigrasi pertama untuk meratakan persebaran penduduk. Kedua, meningkatkan taraf hidup bagi transmigran. Ketiga, mengelola sumber daya alam di daerah transmigrasi. Yang keempat, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dan kelima, sebagai untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Yang belum mengerjakan masih saya tunggu. Sampai jumpa, sampai ke pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.